wabarakatuh. Saya Wahyu Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Berikut video aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai latihan dulu konsentrasi, ya. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 1 kali. Nah, terlambat. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 2 kali. Iya. Ayo, berarti belum konsentrasi, ya. Nah, nanti kalau yang tidak konsentrasi dikasih snack lagi, Mbak. Oke, tambahin snack lagi. Gitu ya. Konsentrasi lagi, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 2 kali. Iya. Dapat snack juga. Nanti kalau tidak bisa semua, maksudnya belum konsentrasi semua, kita nggak mau mulai lagi. Ya, kita pulang ya. Lagi kita konsentrasi, Mbak Ciki. Konsentrasi. Tepuk 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 2 kali. Nah, kita sudah mulai ya, lagi sebentar. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk pramuka. Nah, itu berarti menandakan bahwa di sini ada pembina pramuka. Alhamdulillah, ternyata masih hafal Ibu tepuk pramuka ya. Belum bisa dimulai Bu. Nah, ya. Lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2 kali. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk 2 kali. Iya. Gimana ini, bisa dimulai enggak ini? Belum. Sekali lagi ya. Sekali lagi konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk pramuka. Iya, alhamdulillah. Monggo silakan duduk kembali. Boleh. Sambil menikmati snack juga tidak apa-apa ya Pak Bu. Kita di sini masih banyak Pak Eko. Tenang aja, di belakang masih banyak. Mohon izin Bapak Ibu, kami berdua di sini, saya dan Bu Endang, untuk menyampaikan materi. Bukan berarti kami itu lebih berpengalaman atau lebih tahu dari panjenengan, melainkan kita memang ini adalah suatu bentuk yang saya sampaikan tadi, implementasi, sosialisasi. Jadi di sini kita belajar bersama. Saya juga baru proses belajar. Ketika nanti saya menyampaikan masih banyak kekurangan atau kurang pas dalam menyampaikan materi ini, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu semua. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya di sini dibagi materi yang Mbak, punya saya Mbak, kebutuhan dasar. Ya, materi yang 3 materi ya. Materi yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kita sebagai manusia yang sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kalau kita di Jawa itu kita sudah kesepakatan Bu. Jadi untuk menyebut nama beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, meskipun tertulis Dewantara, tetapi kita diharuskan, diwajibkan untuk menyebutnya Ki Hajar Dewantoro. Itu sudah sesuai kesepakatan dan keyakinan kelas kita di kelompok kami. Adapun kebutuhan dasar, nah di sini kita dihadapkan terhadap suatu masalah-masalah. Misalnya di situ ada Bu Ambar, di sini ada ya Bu Ambar. Bu Ambar, misalnya ada guru wali kelas 2A di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika
kita menghadapi situasi yang seperti ini, seperti yang dialami oleh Bu Ambar, kira-kira apa yang Anda lakukan? Nah, dari sini monggo. Karena kita di sini di guru penggerak ini kita hanya dihadapkan pada masalah-masalah, Pak. Nggih, Pak Bu. Jadi kita tidak memang orientasinya harus jadi kepala sekolah, tidak. Tetapi kita semua sebagai guru itu mesti mengalami yang namanya problematika dengan siswa. Nah, ketika kita menjumpai masalah-masalah tersebut, bagaimana upaya kita untuk bisa menyelesaikan dengan bijaksana. Seperti itu, Pak. Jadi Bu Ambar, nah kebetulan di sini ada Bu Ambar. Kira-kira kalau ada masalah seperti itu, bagaimana dalam menghadapi? Semoga Bu Ambar, silakan. Terima kasih, akan mencoba menjawab. Seandainya ada permasalahan semacam itu, tindakan saya ini yang saya lakukan ya, saya akan memanggil Doni, paling tidak untuk mengetahui atau mencari informasi mengapa selalu minta bekal makan siang kepada anak-anak. Kalau misalnya mungkin Doni dengan alasan tidak bawa bekal, ya kita mencari solusi. Atau mungkin tidak punya uang dalam kondisi uang sakunya yang kurang, ya cari apa istilahnya, ya mencari solusi. Kalau saya mungkin tak kasih uang saku. Gitu ya Bu ya. Oke, berikan aplaus buat Bu Ambar. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi di sini ada permasalahan gitu yang dihadapi oleh Doni, dan kita sebagai guru, Bu Ambar tadi, bagaimana kita menyelesaikan itu, karena di situ ada kata-kata memaksa, mereka dengan paksa. Nah, dengan paksa itu artinya memang karakter anak sendiri, karena memang mungkin sebenarnya bisa untuk membawa bekal ataupun mampu untuk jajan sendiri, ataupun karena memang ada permasalahan yang lain. Begitu ya Bu, sehingga kita perlu pendekatan yang Bu Ambar lakukan tadi, pendekatan dengan murid, ditanya permasalahannya apa, kemudian kita cari solusi. Jadi tidak semuanya harus dikasih uang saku Bu. Oke, lah kebetulan pas mungkin anak itu memang sengaja karena pengen memaksa tadi, sebenarnya dia mampu tetapi ternyata memaksa temannya untuk memberikan makanan. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisinya. Nah, merujuk pada situasi yang sudah dihadapi oleh Bu Ambar tadi dalam konteks penegakan disiplin positif, Bu Ambar sebaiknya mencari tahu. Nah, betul ya, tadi mencari tahu alasan tindakan. Jadi tidak langsung kita menjustis, kamu jangan memaksa temanmu untuk memberikan makananmu, tetapi tanpa kita tahu alasan yang dimiliki oleh siswa tadi. Nah, sehingga kita melihat sebuah konsep kebutuhan dasar itu ada 5 yang menurut William Glasser dalam teori choice theory. Nah, kebutuhan itu ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup sebenarnya. Nah, di sini ada yang guru bahasa Inggris ini, kelihatannya bermusik ya. Kebutuhan dasar itu kan ada 5. Di situ ada belonging, power, fun, freedom, dan survival. Iya Pak, benar Bu. Nah, kira-kira belonging itu apa gitu Bu? Belong. Mengikuti. Nah, di situ kan ada pasangannya Bu. Kira-kira yang tepat kira-kira apa Bu? Belonging. Kalau fun itu berarti apa? Fun itu kesenangan atau menyenangkan. Kemudian freedom, kebebasan, atau kalau kita bebas itu artinya kan berkuasa ya. Bisa diartikan juga dengan penguasaan. Kemudian ada power. Power itu kekuatan, kekuasaan tadi ya. Freedom itu kebebasan. Nah, tadi sampaikan mungkin keliru, freedomnya itu kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksud di sini adalah karena kita mengacu pada peserta didik, berarti kita juga memberikan kebutuhan dasar siswa itu dengan kebebasan. Nah, kebebasan dalam arti apa? Nanti yang kita perlu pelajari. Kemudian ada kebutuhan survival, bertahan untuk hidup. Nah, yang jelas kalau bertahan untuk hidup itu kira-kira
kira-kira apa, Bu? Nah, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup apa? Makan. Terus lagi kebutuhan pokok kita itu kan jelas apa, Bu? Sandang, pangan, papan. Kalau papan kita punya rumah itu juga pasti kita butuh kenyamanan, gitu, kenyamanan, lingkungan yang bersih sehingga kita nyaman, itu juga merupakan suatu kebutuhan. Jadi tidak hanya sekedar kita makan saja, ternyata ada kebutuhan yang namanya kesenangan. Nah, kesenangan kita dengan kesenangan siswa itu berbeda, Bu. Kalau kita mungkin targetnya kita bisa beli sesuatu itu sudah merupakan menyenangkan bagi kita, tetapi bagi siswa kebutuhan kesenangan bagi siswa itu misalnya ulangan matematika dapat nilai 80, itu suatu kebanggaan, kesenangan. Jadi kebutuhan antara kita dengan siswa itu berbeda-beda, sehingga di sini kita bisa memberikan pengertian bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan itu juga perlu kita layani, kita berikan kepada anak didik kita. Tadi ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kira-kira contohnya bagaimana, Bu? Ada yang bisa menyampaikan kebutuhan kasih sayang, perhatian? Kira-kira contohnya, misalnya ketika kita mengadakan pensi kemarin ya, pensi itu anak-anak sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah latihan misalnya mau mengisi acara tersebut, sudah latihan bahkan mungkin seminggu 3 kali, 4 kali untuk mempersiapkan perform yang baik ya. Ternyata tidak diberikan kesempatan untuk tampil, itu kebahagiaan atau kesenangan anak itu juga akan berkurang, sehingga akan menimbulkan kegelisahan. Sehingga bagaimana kita mencukupkan kebutuhan tersebut terhadap anak didik kita, salah satunya misalkan seperti itu. Lanjut, karena nanti kalau saya berbicara di sini panjang lebar betah, Bu, okay? Kita mengingat juga waktu panjenengan banyak aktivitas, poin-poinnya saja. Nah, di sini yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Nah, meskipun kadang kita anyel dengan anak didik kita karena dalam pelajaran misalnya mengikuti pelajaran saya matematika tidak antusias, tidak mau tidak termotivasi, tetapi ketika dia belajar di mata pelajarannya Pak Agus, nah ternyata ikut futsal jadi juara seperti itu kan juga kita harus kenapa Bu sih? Enggak. Kenapa? Oh, Hafiz. Itu seringkali kita alami Bu, kita jumpai di lapangan seperti itu. Sehingga kita juga butuh pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh anak. Jadi anak memiliki kemampuan di bidang yang lain, kita berikan pengakuan, kita berikan penghargaan, sehingga anak itu juga timbul rasa percaya diri dan termotivasi. Begitu. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, di SMA Negeri Karangpandan alhamdulillah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Di kelas 10 itu saya amati, meskipun saya tidak mengajar di kelas 10, itu kebebasan untuk mengapresiasikan pengetahuan yang dimiliki oleh anak itu ternyata luar biasa. Hanya diberikan kain, selebar kain ya Bu Endang ya kemarin, dengan kita berikan pengetahuan pemantik, sehingga anak-anak itu sudah mengeksplorasi sendiri. Jadi guru gawe tas, ternyata sisanya itu dipakai untuk tali kucing, kemudian buat masker dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kebutuhan akan kebebasan untuk mengekspresikan pengetahuan. Nah, di sini kemarin saya juga menjumpai di kelas itu ada permasalahan sering kali. Jadi di jam-jam rawan itu jam 10 setelah istirahat pertama dan jam terakhir, anak-anak itu sering tertidur, bahkan sampai
angkor banget Pak. Kita mau gugah aja kadang mesake, tapi karena memang itu yang harus kita berikan pembelajaran supaya dia juga mengikuti pembelajaran, kita berikan solusi, bagaimana solusi agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Nah, Zalinda tertidur pada saat proses berlangsung sehingga tertinggal pelajaran. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, yang Anda lakukan kira-kira apa? Ya sama seperti yang dilakukan oleh Bu Ambar tadi, kita mendekati anak tersebut, kemudian kita memberikan pertanyaan, misalnya kita pengen alasannya dia itu tertidur karena masalah apa. Kadang kita mesti nonton drakor sampai malam-malam, tapi tidak, pada kenyataannya itu tidak selamanya seperti itu. Kadang bapaknya sedang sakit, menunggui anak itu menunggui bapaknya di rumah sakit sampai larut malam sehingga paginya harus sekolah. Nah, itu kita memberikan suatu solusi kepada siswa untuk mengantisipasi permasalahan. Kasus yang kedua di sini biasanya saya juga menjumpai anak-anak itu kelasnya sangat kotor sekali, Jadi pada saat kelas kotor itu ada anak itu pastikan ada yang tertib, ada yang enggak. Yang tertib itu biasanya piket, tetapi ternyata dijaili temennya, tidak piket barang apa disampari. Nah, timbullah suatu permasalahannya. Sebenarnya ada di video kami itu di channel YouTube saya, karena di situ memang harus diberikan channel YouTube untuk tugas-tugasnya. Saya sudah memberikan suatu bentuk aksi nyata permasalahan-permasalahan, nanti bisa dilihat di sana gitu. Kalau kita tampilkan di sini kan waktunya sangat terbatas. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang posisi kontrol. Posisi kontrol di sini yang dimaksudkan adalah kita memposisikan diri kita sebagai guru. Nah, kita posisinya terletak di mana? Karena ada beberapa posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru itu yang pertama ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau maupun manajer. Nanti kita sampaikan video di sini Mbak, silakan diputar tadi videonya. Nah, nanti monggo silakan Bapak Ibu semuanya memposisikan panjenengan pada saat ini itu sebagai posisinya sebagai apa. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, itu demikian video yang diberikan kepada kita semua sebagai gambaran nantinya kita di sekolah itu akan bertindak sebagai apa. Nah, di sini mungkin kita mau melihat posisi panjenengan, khususnya juga saya sendiri, pribadi sendiri. Kira-kira posisi kita itu sebagai yang mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Bisa ditulis, Bu, di kertas panjat ini masing-masing posisinya panjenengan saat ini. Jadi bukan yang kemarin-kemarin, bukan yang akan datang, tapi posisi saat ini. Itu panjenengan di posisi yang mana? Pak Tanto sebagai posisinya apa, Pak? Sahabat, teman, luar biasa. Jadi banyak sahabat, teman. Sebagai bestie, terus Bu Mut, mungkin posisi sekarang dengan anak-anak posisinya sebagai apa, Bu? Teman, Pak Agus, posisinya sekarang sebagai apa saat ini? Manajer, luar biasa, calon kepala sekolah. Berikan tepuk tangan buat Pak Agus. Nah, Pak Indra juga sama mesti, manajer. Oh, pemantau, pemantau. Pak Wagimin sebagai apa? Pemantau juga. Belum siap jadi kepala sekolah, Pak. Bu Puri? Guru BK adalah teman. Ini jadi beragam jawaban panjenengan. Pak Eko sebagai apa, Pak? Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Jadi nanti setelah ini Pak Eko itu dari dulu tidak bisa nesu, Bu. Jadi kalau sampai Pak Eko nesu berarti harus kebangetan, kan? Nah, demikian, ini tadi berarti kita sudah memposisikan diri kita sendiri sebagai, ada yang kebanyakan sebagai teman, dan pemantau. Manajernya baru satu. Tetapi untuk ke depan, setelah kita mendapatkan informasi, kemudian kita sudah melihat video yang tadi, pembelajaran ini tadi, diharapkan kita sebagai calon guru penggerak itu diarahkan, Bu. Jadi diarahkan yang semula kita sebagai penghukum, nek orang gara PR tak akan nulis nek buku tugas sebanyak 10 kali, misalkan seperti itu, terus nanti gurunya dilapornya kepala sekolah, nah gurunya nanti ditegur, kan seperti itu yang sudah pernah kita alami. Tetapi bagaimana setelah ini? Itu juga pekerjaan yang sangat sulit sekali ketika kita memang harus memposisikan diri kita sebagai manajer, karena kita tahu sendiri anak-anak kita khususnya di SMA Negeri Karangpandan itu butuh perjuangan yang sangat keras untuk bisa kita memposisikan kita sebagai manajer, karena kita harus pendekatan dengan anak, kita harus kita menggali informasi dari anak, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh memberikan punishment gitu, padahal sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih setuju memang harus ada punishment, tetapi karena setelah perkembangan zaman kita diarahkan untuk tidak seperti itu. Lanjut. Nah, sebagai penghukum tadi berarti kan ada kata-kata pemantiknya, patuhi aturan saya. Sekarang awas kalau kamu selalu salah, misalnya seperti itu berarti tanda-tanda kita mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah tadi, Pak Eko, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, kecewa, Kemudian sebagai teman, nah ayo bantulah demi saya, demi Bapak, ayo ingat, seperti itu. Kemudian sebagai monitor, seperti yang sudah kita sampaikan di video tadi, sudah semuanya masuk. Manajer yang terakhir, ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan setelah kita semua, jadi tidak hanya CGP saja, tidak hanya yang guru penggeraknya saja, tetapi
Karena fungsi pengimbasan ini itu diberikan kepada panjenengan semua, sehingga setelah ini nanti Bapak Ibu guru khususnya di SMA Negeri Karangpandan ini juga bisa mengimplementasikan. Karena kita bertugas untuk mengimbaskan ke panjenengan semua. Kalau kita tidak paham lah nanti yang diimbasi seperti apa. Restitusi itu adalah, kalau menurut dosen, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi segitiga restitusi itu nanti kan ada yang namanya segitiga, berarti kan ada 3 tahapan. Tahapannya, nah pengertian dari restitusi itu sendiri, kita hanya memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat yang dimaksudkan di sini bagaimana, Bu? Karakter yang lebih kuat. Jadi setelah dia tahu kesalahannya, mau memperbaiki, kedepannya pastinya akan lebih baik lagi, lebih disiplin lagi, sehingga budaya positif yang ada di SMA Negeri Karangpandan itu bisa terwujud. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi intinya adalah kita memperbaiki kesalahan, kemudian kita tahu salahnya di mana, dan kita bisa mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kamu nantinya setelah ini, setelah keluar dari SMA Negeri Karangpandan itu, kamu pengen jadi seperti apa? Itu perlu kita tanamkan. Memang tidak bosan-bosannya kita mengulang-ulang kepada anak yang seperti itu. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu bukan menebus kesalahan. Jadi ketika anak melaksanakan kesalahan, dia menebus kesalahannya, itu bukan restitusi. Tapi sebagai tadi nggih, kayak semacam penghukum tadi nggih. Nah, namun untuk belajar dari kesalahannya. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan antara personal juga, hubungan antar kelompok itu misalnya di kelas. Katakanlah misalnya ada tadi hubungan personal dengan guru yang kalau terlambat dengan guru BP tadi. Misalnya yang kelompok kemana? Ke kelasnya masing-masing, karena setiap kelas itu diperbolehkan untuk menciptakan atau mewujudkan keyakinan kelasnya yang diciptakan oleh atau disepakati bersama oleh anggota kelas tersebut. Tuh. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan ke anak, misalnya di kelas saya, di kelas IPS 2, kita tawarkan, kamu pengennya seperti apa? Terus konsekuensinya apa? Biar mereka yang membuatnya sendiri. Kita hanya memberikan pemacunya supaya anak itu mampu membuat membuat kesepakatan, kemudian diyakininya, kemudian dilaksanakan. Ketika disalahgunakan atau mengalami kesalahan itu mereka bisa tahu konsekuensinya. Begitu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kita lakukan diri sendiri. Nah, sehingga di sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa restitusi itu adalah sebuah proses dialog. Jadi di situ kan ada komunikasi ya, antara guru dengan murid tadi, keyakinan kelas, ada proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua atau orang lain. Jadi ini konsepnya bisa meluas di lingkungan masyarakat juga, tidak hanya di sekolah. Di masyarakat, dalam suatu komunitas itu juga kita ada kesepakatan. Misalnya MGMP, kita di luar itu ada MGMP, kan ada peraturannya sendiri, ada kesepakatannya sendiri. Nah, seperti itu, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan pastinya bertanggung jawab. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi, Bu. Jadi saya, Pak Indra, Bu Endang itu mendapat materi ini yang pada awalnya kita juga bingung sendiri ya, Bu Endang. Jadi ini sebenarnya suruh ngapain? Kita suruh ngapain? Begitu. Jadi di sini ada segitiga restitusi itu, yang pertama adalah apa? Validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas, yang tentunya sudah kita simak tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut ketika siswa memang sedang melakukan kesalahan. Jadi kita memberikan suatu pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
oh saya butuh pengingat tadi yang mengingatkan saya untuk bangun pagi. Yang saya butuhkan adalah 1 alarm, 2 ingatan dari ibu saya, kemudian dari kakak saya. Terus ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu tadi pada saat menstabilkan identitas. Jadi kita memberikan pengertian ke anak bahwa ini saya juga pernah mengalami semacam itu. Jadi tidak ada masalah, tidak apa-apa. Yang penting kedepannya tidak diulangi lagi. Jadi kita memberikan suatu keyakinan ke anak supaya dia tidak merasa bersalah tadi. Ngaten nggih? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan dia itu seolah-olah tidak fatal. Bahkan mungkin ada yang lain yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita memberikan pengertian itu supaya kita membesarkan hati anak didik kita. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana? Mestinya harapan kita, baik itu siswa maupun guru, kita menjadi orang kan yang lebih baik, okay? Tidak mungkin kita mau jadi pecandu misalnya, kemudian kita jadi kriminal, kan tidak. Jadi mengharapkan orang yang seperti apa, kemudian keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah itu yang sudah dibuat. Nah kan Bapak Ibu, kesimpulannya, nah di sini guru tidak hanya berfokus pada perannya sebagai pemimpin pembelajaran, tetapi kita juga menggerakkan diri kita serta lingkungan sekolah kita agar dapat menciptakan sekolah yang berpihak pada murid. Mungkin ini suatu PR yang sangat luar biasa, mungkin sulitnya ya. Nah, tetapi bagaimana kita perlahan-lahan, kita semuanya butuh proses, kita belajar untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita mau menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid serta dapat menciptakan budaya disiplin positif di sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar. Ngoten Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dari saya pribadi, dari kami Bu Endang selaku memberikan materi ini tadi. Semoga kita semua menjadi guru yang hebat, guru yang mampu menggerakkan anak didik kita, mampu menggerakkan komunitas praktisi baik itu di sekolah kita maupun pada komunitas di luar sekolah kita. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon masukan bimbingannya dari Bapak Ibu semuanya untuk supaya kita juga lebih semangat lagi untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini tanpa ada suatu halangan. Mohon bantuan dan supportnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Wahyu Wijayanti terkait dengan kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk acara berikutnya, saya persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Barangkali ada beberapa hal yang perlu ditanyakan ataupun justru ada pengarahan-pengarahan, tambahan-tambahan yang nanti bisa memperbaiki ataupun menambah wawasan dari kedua calon guru penggerak. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan tanya jawab ataupun arahan-arahan. Bapak Hasto, saya persilakan. Terima kasih waktunya, menarik sekali penyampaian dari Bu Endang dan Bu Wahyu ini pada siang hari ini. Tentu saja saya sebagai guru ya merasakan banyak sekali kekurangan ya setelah saya mengikuti apa yang dipaparkan tadi. Saya pernah di SMA Muhammadiyah 5 itu, saya nggak tahu siswa itu seperti apa, saya nggak tahu. Saya tadi Siomerung. Kalau ada anak, saya saat masuk itu ada salah anak itu datanya itu jam 9. Jadi jam 9. Rata-rata jam saya mati itu jam 9. Jam 9 ada berapa itu.
Kemudian saya mencoba berada di pintu gerbang. Saya datang lebih awal, 6:30 saya sudah berada di sekolah. Terus di Mall 5 itu ada pintu gerbangnya. Jam 7 saya tutup, saya di situ. Nah, saya tunggu. Ternyata anak itu jalan juga jam 9. Pada saat itu saya hanya diam saja, saya tidak berkata apa-apa, juga tidak membukakan pintunya. Dan anak itu dengan serta-merta ya datang mengangguk ke saya juga mengangguk, buka pintunya sendiri, terus tutup sendiri, akhirnya masuk. Nah, itu berjalan 3 hari ya itu. Ternyata beberapa hari kemudian, anak itu nonton saya. Jadi malah justru anak yang datang saya dan kita bisa ngomong di situ. Jadi memang ada kendalanya. Orang tuanya itu cacat kakinya. Kemudian setiap pagi harus itu kan di Mall 5 itu yang jatuh ada keramik genteng dan batu bata ya. Ternyata dia harus menyelesaikan itu dulu, sehingga harus selesai. Nah, maka dari sini ternyata memang betul kita kadang-kadang tidak harus bersikap kontroversi atau terlalu mungkin menjustice segala macam, sehingga dari situ oke lah, saya bisa memahami tapi bagaimanapun masuk ya tetap jam 7 dan ternyata bisa di-manage itu. Ternyata ada keluarga yang lain dan ternyata bisa diajak kerjasama. Alhamdulillah ya bisa masuk ya. Saya saat itu sebetulnya maksud saya seperti Pak Eko, saya tadi betul, Pak Eko, saya itu pengennya membuat orang itu bersalah gitu. Tapi dalam arti bersalahnya tidak seketika saya buat traumatik. Beda ya, kalau misalkan kita dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan itu mungkin bisa maksudnya membuat anak itu berbuat salah, tapi membawa beban ya dari hati trauma kan. Harapan saya seperti itu, jangan saya juga cenderung bagaimana anak itu bisa merasa bersalah sehingga dia ada perbaikan. Ya, salah satu objek teman ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh teman dekat. Dekat dengan anak boleh, tapi nggak boleh teman dekat kan. Nah, ini sekedar respect, saya kasih ke diri saya sendiri. Kemudian mungkin ini yang perlu saya pengen tahu, mungkin nanti Bu Endang atau Bu Wan. Tadi ada istilahnya keyakinan kelas ya. Saya juga tertarik dengan keyakinan kelas ini. Dan tadi saya lihat tampilannya juga ada komitmen-komitmen yang dipaparkan itu. Kira-kira bagaimana itu di dalam kelas, maka konkretnya saat panjenengan berada di kelas itu apakah di awal saat masuk atau mungkin pada waktu di mana, itu monggo nanti mungkin bisa disampaikan ya. Ini juga saya yakin hal yang baik ya, mungkin nanti bisa dirasakan teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kebutuhan anak itu akan kesenangan, kebebasan itu dalam belajar dalam kelas. Maksudnya gini, bentuk satu kita ngajar itu anak itu sing bebas kayak ngopo gitu, terus kemudian sing senang seperti apa. Nah ini mungkin nanti bisa ada gambarannya. Itu mungkin dari saya ada 2. Terus yang satu lagi agak juga yang kaitannya dengan saya teringat itu betul sampai saya agak hampir meneteskan air mata saya tadi. Keinginan anak saya itu yang bapaknya cacat, kemudian pagi harus menyelesaikan pekerjaan membuat genteng dan paten. Itu dari saya, Matur Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasto yang sudah mengawali pertanyaan dan mungkin motivasi bagi kami. Izin menjawab Bapak, mungkin dari satu saja dulu Pak, yang keyakinan kelas, nanti yang
Van tadi biar dijawab Bu Wahyu. Jadi untuk yang keyakinan kelas yang tadi sudah saya tampilkan, itu kami buat di awal semester karena kami mendapatkan TGB atau mendapatkan pendidikan ini di bulan Oktober, yaitu November ya itu. Jadi kami kalau di tengah mungkin belum bisa, jadi kami waktu itu di awal semester 2 kami mencoba menerapkan apa yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan untuk kami terapkan di kelas kami. Jadi yang pertama tentunya langkah konkret kami, jadi kami berbicara dengan anak-anak, istilahnya marilah anak-anak kita buat kesepakatan kelas. Jadi buat keyakinan kelas, kalian harus menuliskan hal-hal yang universal, yang umum, hal-hal yang positif untuk keberlangsungan pembelajaran kita. Dan ini bukan hanya untuk kalian, tetapi juga untuk Bu Endang. Jadi istilahnya bukan hanya untuk kebutuhan untuk anak-anak saja, tetapi kesepakatan dan keyakinan ini bisa kita yakini bersama ketika pembelajaran saya, karena memang saya pengen menerapkan di pembelajaran saya dulu utamanya, jadi saya di pas pembelajaran saya. Jadi kami membuat itu, kemudian anak-anak saya kasih sticky note itu, kemudian saya suruh mengungkapkan apa yang kalian inginkan. Jadi yang kalian inginkan, yang kita inginkan saat Bu Endang pembelajaran, apa yang kalian inginkan, yang jelas tidak yang negatif. Yang kalian tulis adalah yang positif dan universal. Kemudian saya suruh nempel di depan papan itu, karena memang dari 36 itu ada beberapa yang hampir sama. Kemudian kita rangkum, kita simpulkan, dari beberapa itu kita simpulkan, akhirnya kita dapatkan 5 kesimpulan yang hampir sama. Jadi memang di sini untuk keyakinan kita jangan terlalu banyak supaya mudah diingat. Jadi mudah diingat oleh anak-anak itu sendiri dan juga oleh Bapak Ibu guru. Jadi apa yang kita kesepakati, nanti kalau ada yang mungkin melenceng dari kesepakatan itu atau keyakinan kelas itu, ya dia bisa memahami dengan sendirinya. Begitu Bapak yang bisa saya sampaikan, itu mungkin yang sudah saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas di kelas kami. Terima kasih. Selanjutnya Bu Wahyu yang akan menjawab. Saya akan mencoba, karena kita juga proses belajar, Bapak Ibu guru di sini pasti juga lebih tahu apa yang disampaikan oleh Bapak Hasto tadi. Memang dari kehidupan yang real seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, terlambat pasti datangnya itu jam 9 karena memang ada kebutuhan lain yang perlu dicukupkan, karena kebutuhan membantu orang tua, karena itu berkaitan juga dengan nafkah. Nah, itu akan sulit sekali bagi kita semua untuk memberikan istilahnya kesimpulan. Kita juga butuh komunitas praktisi. Kalau di sini mungkin karena Pak Hasto sebagai kepala sekolah mungkin langsung bisa memberikan solusi bagaimana. Tetapi ketika nanti yang menjumpai murid seperti itu baik itu guru kelas maupun guru BP, kita juga harus memberikan suatu komunikasi. Kemudian kita sampaikan kepada pihak sekolah bagaimana nanti diberikan solusi yang baik untuk anak tersebut. Yang disampaikan Pak Hasto tadi terkait dengan keyakinan kelas, kemudian ada kesenangan, ada kesepakatan, itu maksudnya yang bagaimana? Gitu Pak. Jadi memang di dalam PGP ini kita memang dibiasakan. Jadi setiap kita pada saat pembelajaran, baik itu secara online, secara virtual, kemudian pada saat lokakarya pun kita ada yang dinamakan dengan kesepakatan. Jadi posisi teratas itu adalah kesepakatan dulu. Kita membuat suatu kesepakatan di antara anggota dalam komunitas tersebut. Misalnya kita sebagai Bapak Ibu guru ya di kelasnya masing-masing, sebagai wali di kelasnya masing-masing, sehingga kesepakatan itu nanti akan berbeda dengan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Boleh berbeda, tetapi pada prinsipnya intinya adalah tujuannya sama, untuk mendapatkan siswa yang lebih baik
biar pembelajaran juga bisa terlaksanakan dengan lancar. Itu kesepakatan itu diambil pada saat awal ya, pada saat awal. Jadi di awal semester kita masuk memperkenalkan diri sebagai guru baru, guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Kemudian kita memperkenalkan diri sebagai wali. Nah, di situ kita ada forum komunikasi dialog dengan siswa kita. Yang saya gambarkan di sini adalah di kelas. Kita membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan itu dari kedua belah pihak, baik itu guru maupun siswa. Nah, kesepakatan apa yang mau diambil? Misalnya, datang pada saat jam pembelajaran dikasih toleransi 5 menit atau 10 menit. Baru itu konsekuensinya tidak boleh mengikuti kalau tidak di kelas. Tidak boleh mengikuti, bahkan mungkin belajar sendiri di perpustakaan. Itu adalah kesepakatan. Kemudian kita memberikan suatu keyakinan bahwa kesepakatan yang sudah kita buat tadi itu kita berikan lanjut nih, yang sudah disepakati tadi untuk bisa diyakini oleh kedua belah pihak, baik itu siswa maupun guru. Jadi kita membuat peraturan sendiri, Bu. Jadi istilahnya kasarannya itu kesepakatan itu adalah peraturan yang kita buat sendiri di dalam kelas. Karena yang berhak di dalam kelas itu kan sepenuhnya kan guru ya. Jadi mungkin guru yang lain pada saat jam kita ya itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi tidak perlu nyontoh dari guru yang lain. Kalau guru itu boleh, kok kenapa ini nggak boleh? Karena kita sudah melakukan kesepakatan di awal. Nah, kesepakatan itu biasanya boleh kita tulis biar semuanya juga bisa punya data apa saja yang kita sepakati. Kemudian itu dibikin atau dibuat suatu keyakinan baik itu dari guru maupun siswanya meyakini bahwa kesepakatan itu harus konsekuensinya kita tanggung sendiri. Jangan sampai ketika kita keluar dari kesepakatan itu kita tidak menerima sanksinya. Bukan beda lagi dengan penghukum loh ya, karena ini sudah kita sepakati bersama. Ngaten Pak Bu, jadi kita membudayakan untuk pembelajaran di kelas itu juga yang menyenangkan. Salah satunya tadi saya juga baru proses Bu, tidak kok terus saya mesti pembelajaran saya menyenangkan, itu tidak. Jadi kita semuanya belajar berproses. Bagaimana kita melayani anak didik kita itu dalam pembelajaran selalu menyenangkan, kita dirindukan oleh anak didik kita. Nah, salah satunya ketika ada yang tidur, kemudian ada yang kurang bersemangat. Bagaimana caranya? Kita adakan game. Padahal materi yang kita samakan mata pelajaran matematika wajib itu materinya banyak sekali. Apa pun cukup waktu nih kalau dikasih game. Ya, kita kolaborasikan. Kalau saya ini karena efek pandemi itu masih kita pakai, kita kolaborasikan antara pembelajaran secara daring, online dan di dalam kelas, sehingga ketika di dalam kelas tujuan kita utamanya adalah untuk anak supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Ngaten Pak Bu, mungkin dari saya atas penjelasan dari mulai kesepakatan, keyakinan, kemudian bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kita kasih game kecil-kecilan, ice breaking supaya anak tidak mengalami kebosanan. Ngaten Pak Bu nggih, matur nuwun. Mohon maaf, untuk sementara kita hentikan dulu ya Bapak Ibu. Wahyu Wijayanti. Untuk berikutnya, barangkali dari Bapak atau Ibu ada yang perlu ditanyakan kembali, masih dipersilakan, ataupun masukan atau evaluasi, monggo. Pak Indra. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini sedikit menambahi mawon di sini kalau berkenaan yang ditanyakan oleh Bapak Astra tadi atau Pak Kepala tadi, ya, bagaimana cara agar anak itu dalam pembelajaran itu menyenangkan. Nah, ini salah satunya adalah
tadi berkaitan dengan kesepakatan kelas Bapak. Jadi kesepakatan kelas itu memang sangat diperlukan karena dari beberapa kelas yang saya ampuh atau yang saya ajar itu untuk kesepakatan kelas memang sudah saya laksanakan itu dan berbeda-beda. Jadi yang pertama adalah itu Bapak Ibu. Jadi setiap kelas itu memiliki kesepakatan yang berbeda-beda karena memang dari segi personilnya itu juga beda-beda. Contoh dengan IPS 3 yang saya wali dengan IPS 1 sudah barang tentu isinya berbeda. Nah, di sini bagaimana kita mensiasati agar selama kegiatan pembelajaran nanti dalam 1 tahun atau dalam semester pertama itu anak-anak aman. Dalam artian aman di sini adalah materi juga tersampaikan, kemudian anak-anak juga tidak merasa jenuh ketika pembelajaran. Nah, salah satunya adalah yang menarik kalau di kelas saya, nyuwun ngapunten mungkin kalau Bapak Ibu lewat iki jame Pak Endra wong enak jane ning endi ya, seperti itu. Karena memang kesepakatan kelas yang pertama itu kita di awal semester dulu sudah saya terapkan Bapak, dari di semester 1 itu sudah saya mulai. Walaupun juga baru di sini ya, tapi sudah saya coba terapkan. Itu memang berbeda-beda dari tiap kelas. Yang mendasar itu adalah kita belajar di sekolah, di SMA Karangpandan itu tidak harus di dalam kelas Bapak. Jadi mungkin ada anak yang lagi di dalam kelas, ada yang lagi di taman. Saya sendiri mungkin tidak selama 2 jam full ada di dalam kelas. Nah, itu memang sudah masuk ke dalam kesepakatan kita. Kemudian tidak semua kelas seperti itu memang. Kemudian ada juga kelas yang menunjukkan Pak tidak ada catatan. Oke, nggak masalah. Karena tidak ada catatan manual, berarti kita harus alihkan ke model digital. Makanya di situ kita bisa memanfaatkan mungkin buku catatan digital, atau mungkin kita materi bagaimana anak itu agar HP-nya itu tidak melulu digunakan untuk WA ataupun nge-game. Akhirnya bisa kita masukkan untuk buku modul. Nah, itu kita cari yang model PDF Pak. Kalau kita share dalam model PDF udah di-download selesai, nggak mungkin dibaca. Nah, akhirnya kita siasati dari model PDF kita masukkan, kita coba masukkan ke dalam yang namanya Flip HTML. Nah, Flip HTML ini adalah mengubah PDF menjadi sebuah buku, Bapak. Jadi seperti buku yang ada dari kementerian itu, buku diktat itu kan yang di perpus ada, kemudian yang versi digital PDF juga ada. Nah, yang versi PDF itu kita masukkan ke Flip HTML atau semacamnya. Nah, jadi anak nanti secara otomatis misalkan ada kuis, nah, seperti itu nanti tinggal saya masukkan clue-nya. Materi saya ambilkan dari buku ini, linknya saya kasih. Secara otomatis anak akan membuka HP dan HP-nya akan full tampilannya buku digital. Yeah. Jadi kemarin saya coba untuk TTS online. Nah, seperti itu. Jadi HP-nya anak juga digunakan untuk mengisi TTS online, juga digunakan untuk membuka materi. Jadi memang tidak ada celah sedikit pun anak untuk nge-game lagi dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian kemarin yang semester ini juga sama, kesepakatan kelas itu bisa dirubah Bapak. Jadi tidak harus dalam 1 tahun sama, itu mungkin nanti dalam semester berikutnya bisa diubah, gitu, seperti itu. Nah, yang terjadi kemarin ada di IPS 1 itu menginginkan Pak, nek sekolah orang yang nyatet bukunya kosong, kayaknya kok seperti gimana gitu. Akhirnya kesepakatan kita ubah lagi. Oke, untuk kelas kamu ada catatannya, hanya saja nanti kita modelnya tetap semi digital seperti itu. Kemudian untuk tugas juga tidak harus kita melulu dikasih kopian atau suruh nulis, enggak. Seperti kemarin tugas materi yang sudah dicatat khususnya untuk yang IPS 1 silakan
untuk ngecek Pak. Jadi untuk ngecek anak itu mencatat beneran apa enggak, silakan catatan tadi dibuat vlog video, kemudian kita kasih tautan link untuk mengupload link video tersebut. Jadi istilahnya anak itu merefleksikan hasil catatannya sendiri, kemudian videonya dikirim ke gurunya dan kita nilai dari situ. Nah dari situ akan kelihatan mana anak yang mencatat atau yang tidak, kira-kira seperti itu. Jadi banyak cara kalau untuk menyenangkan untuk pembelajaran di kelas. Salah satunya seperti itu. Jadi memang tidak harus di dalam kelas Bapak. Walaupun mungkin saya bantu Bu Titik di dalam ekonomi, tapi mungkin Bu Titik juga sendiri, Pak lah gue ngajar kok nggak di dalam kelas. Iya maunya anak seperti ini Bu. Saya seperti itu. Kemarin yang dicoba sama Bu siapa? Bu Anggi kemarin juga sudah nyoba di akhir kemarin ketika untuk tugas CGP juga saat belum lulus itu memanfaatkan, kalau guru matematika kan biasanya tetap di dalam kelas gitu ya, isinya tulisan, hitungan, rumus dan sebagainya. Nah kemarin diaplikasikan menghitung sudut itu dari bayangannya sendiri. Jadi anak di lapangan, kemudian bayangannya ada berapa diukur, kemudian kemiringannya berapa diukur. Nah jadi di situ juga rumusnya untuk segitiga masuk. Jadi walaupun matematika juga bisa dilaksanakan di lapangan juga. Jadi memang mungkin nanti bahasa Inggris juga sama, menghafalkan pohon yang ada di sekolah seperti itu. Kalau yang hanya sharing saja Bapak, jadi yang sudah saya lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah untuk 5 kelas yang saya ampu untuk hasilnya lumayan baik seperti itu. Ada dulu. Terima kasih Bapak Ibda yang sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan sharing kegiatan pembelajaran, bahwa pembelajaran ternyata tidak hanya bisa dilakukan di kelas, namun juga bisa dilakukan di luar kelas. Untuk selanjutnya masih dipersilakan untuk Bapak Ibu barangkali akan menyampaikan pertanyaan ataupun memberikan tambahan informasi atau bahkan mau mengevaluasi, boleh, masih dipersilakan, monggo. Pak Pram barangkali sudah, Bu Danggera. Oh tidak, hanya senyum-senyum saja. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, maka untuk kegiatan siang hari ini dilanjutkan untuk kegiatan yang kelima, yaitu refleksi. Untuk kegiatan refleksi pada siang hari ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Indan Triwahyuni. Untuk itu, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk refleksi, kami sudah merencanakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di laptop kami, tetapi karena waktu nanti akan kita kirim lewat grup sementara. Gitu aja. Ya nanti kita grup sementara, nanti dengan refleksi di sana. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Nggih, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan materi ini banyak kesalahan karena kami juga baru belajar. Saya mohon maaf, Bu Ayu juga mohon maaf, mungkin untuk perbaikan ke depan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara pada siang hari ini sudah kita lalui bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada siang hari ini, dan saya juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan serangkaian acara pada siang hari ini ada beberapa hal yang barangkali tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Untuk
acara yang paling terakhir, penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya terhadap pelaksanaan sosialisasi implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara di SMA Negeri Karangpandang berjalan dengan baik, banyak memberikan inspirasi sekaligus juga memberikan sebuah pemikiran paradigma baru bagi kami yang ikut dalam kegiatan itu. Sukses untuk CGP SMA Negeri Karangpandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali kami di SMA Negeri Karangpandang mendapatkan sosialisasi dari Bu Wahyu Wijayanti dan juga Bu Endang Triwahyuni mengenai implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif di sekolah. Kami berharap dengan adanya sosialisasi yang sudah dilaksanakan tadi bisa membawa dampak yang lebih positif bagi kemajuan SMA Negeri Karangpandang, khususnya dalam meningkatkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih, sukses selalu untuk Bu Endang dan juga Bu Wahyu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wahyu Wijayanti dan Ibu Endang Triwahyuni yang mana pada kesempatan hari ini sudah memberikan banyak pemaparan terkait dengan implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di SMA Negeri Karangpandang. Ada beberapa hal yang bisa saya terapkan ketika saya sudah mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan dari apa yang sudah dipaparkan dari Bu Wahyu dan Bu Endang Triwahyuni. Semoga dari pemaparan tadi kemudian hari bisa diterapkan di sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka belajar. Terima kasih.